Hai guys, kali ini aku mau mereview sebuah mouse gaming low budget dari brand GTX. Brand ini memang masih baru ya di dunia perpisian, tapi toko offline-nya udah mulai banyak di kota-kota besar. Produk-produknya sih lebih fokus ke gadget dan periperal, termasuk salah satunya ya mouse ini. Tipenya MSX3 series. Dan yang jadi keunggulan benda ini udah tertulis juga di depan sini ya. Misalnya, garansi replacement atau rusak ganti baru selama 2 tahun, 7 programmable buttons, dan ada RGB-nya. Di bagian belakang boxnya ini kita bisa lihat ada mapping default untuk tombol-tombol mouse-nya. Pakai interface USB tentunya ya. Plus detail spesifikasi mouse ini sendiri yang gak ada infonya. Ini pakai switch klik apa atau seri sensor apa yang dipakai. Oke lah, sekarang langsung aja ya kita lihat isinya. Pertama-tama kita dapetin kartu garansi. Ada bagian yang di highlight nih. Garansi 2 tahun, rusak ganti baru tukar sepuasnya. Dan dilengkapi juga sama list tempat penukaran garansi produk di seluruh Indonesia. Dan tentu saja ini kita dapetin unit mouse-nya guys. Bentuknya sekilas pandang cukup keren. Warna semi dual tone, body grey gelap hampir ke hitam. Dan hitam glossy di beberapa bagian. Ukurannya standar dan untuk tombol klik kiri dan kanannya ini modelnya unibody ya. Jadi menyatu dengan bodi atas mouse. Gak ada potongannya. Untuk scrollnya ini ukuran standar dengan lapisan karet dan strapping di pinggiran yang mungkin bisa nyala RGB. Dan di bawahnya ada tombol DPI switch yang cukup besar, plus ada light mode yang lebih kecil lagi. Lanjut ke bagian samping kiri ini ada 2 side button yang cukup menonjol dan posisinya pas di sudut, jadi cukup gampang buat mencetnya. Oh iya, dan di sisi ini desainnya agak cekung yang fungsinya buat jempol alias thumb rest. Pas dan oke lah. Sedangkan yang sisi satunya lagi polos tanpa tombol ataupun cekungan. Kita lanjut ke bagian bawah dan di sini kita bisa lihat ada 2 MOSFET berbahan PTFE yang cukup lebar di sisi atas dan bawah. Terus di tengahnya jelas ada sensor yang nggak jelas pakai tipe apa. Terakhir untuk kabelnya ini oke juga guys. Walaupun gak tebel-tebel banget, tapi ada lapisan braided dengan konektor USB yang ya biasa aja sih. Oke lah, sekarang kita coba colokin mouse ini ke laptop. Saat aku coba cek websitenya, mouse ini ternyata memang gak ada softwarenya guys. Jadi ya nggak mungkin support makro atau fungsi-fungsi lain yang harus pakai software. Tapi penampakan default RGB-nya ini menurutku keren banget. Walaupun antara stripe kiri dan kanan nggak sinkron, tapi warnanya oke dan transisinya juga halus. Nggak ada yang bocor di body mouse. Logo X yang nyala di bodinya ini juga menambah kesan keren. Kita coba lihat mode dan efek lainnya ya. Bisa dimatiin juga nih guys buat kalian yang gak suka RGB-RGB-an. Tapi LED merah dari sensor di bawah ini bocor dan jadi agak kelihatan di atas. Oke, udah balik efek yang awal tadi ya ini. Secara handling aku rasa mouse ini cukup oke, cukup ringan juga. Jadi buat main game FPS enak nih. Udah gitu grip atau genggamannya juga pas buat tanganku. Kita mau palm grip juga bisa. Gradingnya di mousepad murahanku ini sih nggak smooth-smooth banget ya, tapi termasuk oke. Thumb rest-nya kecil dan berasa kurang, tapi mendinglah daripada nggak ada. Yang kurang buatku mungkin feeling klikinya ya, berkesan kayak kurang responsif. Apalagi side buttonnya yang buat mencet sampai kliknya harus dalam.
Overall dari segi build quality, mouse ini bisa dibilang bagus untuk kelas harganya. Cuman yang disayangkan adalah nggak adanya customization software. Padahal banyak mouse sekelasnya yang udah ada dedicated softwarenya. Oke, jadi mungkin gitu aja ya review mouse GT MX X3 ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. See you!